Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Natania Putri Ardanaswari dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. COVID-19 memberikan dampak yang amat besar bagi perekonomian dan sosial di dunia termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful, menyebutkan ada 3 dampak besar pandemi COVID ini bagi perekonomian nasional. Dampak yang pertama, menurutnya adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ekonomi itu akan naik apabila daya serap atau daya belinya tinggi. Pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi, ungkap Saiful dalam salah satu talk show virtual yang bertemakan dampak COVID-19 bagi perekonomian negara. Dampak yang kedua adalah dikatakan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan adanya ketidakpastian. Kapan akan berakhir? Sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Menurut hasil analisis pelaku usaha di bidang warteg contohnya, transportasi, traveling, mungkin juga para dunia seniman, musisi, artis, dan lain-lain. Hal seperti ini mengacu kepada pemberhentian beberapa karyawan dan sebagainya. Dampak yang ketiga, yakni pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Akibatnya dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Untuk mengatasi pandemi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik, atau menciptakan pasar yang produktif. Selanjutnya, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah harus menggandeng swasta untuk pendidikan, disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM, agar bisa bersaing dengan menciptakan pasar domestik yang produktif dan kemudian produknya dijual dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin canggih. Upaya untuk menekan dampak COVID-19 adalah dengan melakukan kebijakan makroekonomi dan berbagai langkah di bidang kesehatan agar resiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara keseluruhan serta pemulihan ekonomi secara bertahap dapat berkurang. Keberhasilan langkah penanganan COVID-19 menjadi faktor penentu yang sangat mempengaruhi berbagai resiko dampaknya ke perekonomian dan sektor keuangan, sehingga konsistensi dan kerjasama seluruh komponen bangsa menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan krisis kesehatan ini. Apabila penanganan kesehatan itu membuahkan hasil, maka perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghimbau semua warga, masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan, agar COVID-19 segera berakhir dan perekonomian dan stabilitas keuangan kembali seperti semula. Pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Selanjutnya, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik. Berikutnya, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat
yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Terlebih Lembaga Keuangan Internasional Monetary Fund atau IMF memprediksi pada 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Sekian informasi mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.